Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Agape Ministry sepakat. Amin. Si Tuhan, apa kabar saudara? Pastinya luar biasa ya. Apalagi malam hari ini kita penuh dengan sukacita. Hari ini oleh kemurahan Tuhan Tuhan boleh menambahkan umur setahun buat owner Room Holy Spirit ya, Bapak Leo. Saya atas nama pribadi bahkan atas nama Agape Ministry menyampaikan selamat hari ulang tahun, panjang umur ya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan terus memberkati dalam tugas pekerjaan dan dalam keluarga. Puji Tuhan. Dan malam hari ini luar biasa saudara, kita boleh diberkati juga dengan kesaksian yang sudah dibawakan tadi oleh Kakak Nona. Biarlah kita yang ada di room Holy Spirit malam hari ini, kita tidak pernah menjadi kendor untuk kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Ya, karena Alkitab berkata Allah bertahta di atas puji-pujian orang benar. Ya, ada banyak mujizat terjadi lewat puji-pujian. Ya, tembok Yeriko yang kokoh bisa roboh karena puji-pujian. Pintu-pintu penjara yang mengurung Petrus dan Silas, rantai-rantai besi yang mengikat Petrus dan Silas pun terlepas hanya dengan puji-pujian. Amin. Jadi mari saudara, talenta yang Tuhan beri bagi kita, kita terus gunakan itu untuk memuji Tuhan. Ya. Dan kemudian jangan ada yang berkata, Pak Pendeta suara saya jelek, suara saya pas-pasan, ataupun ya nyanyi nggak bisa seirama dengan musik, ya musiknya kemana, suara saya kemana. Nggak usah menjadi tawar hati saudara, karena yang Tuhan lihat bukan suara saudara, yang Tuhan lihat adalah hatimu ketika engkau memuji Tuhan. Amin. Ya, yang Tuhan lihat hati kita ketika kita memuji Tuhan. Sekalipun punya suara yang merdu, suara yang luar biasa indahnya saudara, tapi kalau memuji Tuhan tidak dari hati juga, orang Jawa bilang podo wae saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Malam ini sebetulnya adalah ibadah syukuran ya. Ibadah syukuran berkaitan dengan hari ulang tahunnya Bapak Leo. Tapi malam hari ini saya tidak berbicara tentang ucapan syukur. Entah kenapa Tuhan menaruh ini di hati saya saudara. Ya, malam ini kita akan berbicara tentang gereja yang bermental pedagang. Ya. Sekali lagi, malam ini kita akan berbicara tentang gereja yang bermental pedagang. Mungkin saudara baru pertama dengar tema khotbah seperti ini, tapi kita akan sama-sama melihat saudara ya kebenaran firman Allah. Kalau kita buka dan kita akan membaca beberapa ayat firman Allah dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 hingga 17 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian kata firman Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ.
Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan Alkitab malam hari ini, saudaraku. Diberkatilah dia yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini tentu sudah sering kita dengar. Ya, bagaimana Yesus mengusir para pedagang-pedagang yang sementara berdagang di bait suci. Ya, dalam peristiwa ini saudara, kita bisa melihat bagaimana Yesus begitu marahnya dengan luar biasa saudara. Dan marah Yesus ketika mendapatkan pedagang-pedagang berjualan di dalam bait suci, di dalam bait Allah. Marahnya itu melebihi marahnya yang lain saudara. Ya, bahkan kita bisa melihat di sana sampai Yesus sendiri harus membuat cambuk. Ya, dia sendiri membuat cambuk itu dan menghajar pedagang-pedagang yang berjualan di dalam. Ya, semua meja-meja dibalikan sama Yesus. Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus, kepada Yohanes ataupun Andreas, memerintahkan mereka untuk membubarkan. Tidak, saudara. Justru Yesus sendiri turun tangan, bahkan dia harus membuat cambuk. Marahnya memang luar biasa, saudara. Ketika dia melihat pedagang-pedagang ini yang sementara berjualan di dalam bait Allah. Berbeda ketika dia berhadapan ketika Petrus mengkhianati dia, menyangkal dia. Dia tidak kemudian marah dan mengejar-ngejar Petrus. Ketika Yudas menjual dia, marahnya pun tidak seperti ini. Dia tidak marah. Ya. Demikian pula ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, yang setiap kali berbicara dengan dia, mereka selalu berupaya untuk menyudutkan dia, berusaha untuk mencari kesalahannya. Ya. Yesus tidak marah dan kemudian membuat cambuk dan coba untuk menghajar mereka. Tetapi dalam peristiwa ini saudara, Alkitab mencatat dengan jelas Yesus begitu marah sampai dia membuat cambuk dan menghajar semua pedagang-pedagang yang ada di dalam. Semua meja-meja jualan dibalikan. Ya, dia mengusir mereka dari dalam bait Allah, saudara. Malam hari ini, saudara, saya mau memberitahukan bagi kita, itu bukan berarti bahwa Yesus anti dengan bisnismen. Bukan berarti Yesus membenci pedagang-pedagang. Ya. Yesus cinta para pedagang-pedagang. Amin. Yesus cinta dan mengasihi para bisnismen. Yesus mengasihi para bisniswoman. Semua Tuhan cinta. Sistem perdagangan Tuhan yang membuat. Tetapi kenapa Tuhan marah, saudara? Ketika melihat pedagang-pedagang berjualan di dalam bait Allah. Ketika saya mempelajari ini saudara, saya menangkap ada dua hal yang membuat Yesus begitu marah. Saya katakan tadi, Yesus tidak membenci pedagang-pedagang. Yesus tidak membenci para bisnismen. Tetapi mental pedagang, dengar baik saudara. Mental pedagang yang Tuhan tidak mau dibawa masuk ke dalam bait Tuhan. Hello.
Ya, sekali lagi, bukan Tuhan tidak mencintai pedagang-pedagang, Tuhan cinta para pedagang. Tetapi mental pedagang yang Tuhan tidak mau dibawa oleh umat Tuhan masuk ke dalam gereja. Ya. Apa mental pedagang yang Tuhan tidak mau kita bawa masuk dalam gereja? Saudara, kita temukan dimanapun, baik di Indonesia, di luar negeri, di kota besar, di kota kecil, rata-rata punya pedagang itu punya sifat atau punya prinsip dua hal. Ya. Yang pertama, saudara, prinsip seorang pedagang adalah apa untungnya buat saya. Atau dengan kata lain, pedagang itu selalu mau mencari keuntungan. Dengar baik. Mental ini yang Tuhan tidak mau kita bawa masuk ke dalam gereja. Amin. Mental pedagang seperti ini yang Tuhan tidak mau kita bawa masuk ke dalam gereja. Kalau dalam dunia bisnis mencari keuntungan itu it's okay. Ya, hal yang wajar. Tetapi ketika kita bawa masuk ke dalam gereja, ini yang Tuhan tidak mau dan yang membuat Tuhan marah besar ketika dia menemukan pedagang-pedagang berjualan di dalam bait Allah. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau di dalam gereja, di dalam bait Tuhan, ada orang-orang yang mau mengeruk keuntungan pribadi. Ya. Jangan ada dalam gereja Tuhan, dalam umat Tuhan secara khusus kita yang ada di room ini, kita memiliki mental seperti ini. Kita mencari Tuhan, mengikut Tuhan, masuk gereja dengan tujuan cari untung. Halo? Ya. Jangan sampai dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, ada motivasi untuk mencari keuntungan. Hal ini yang membuat Tuhan marah, saudara. Soal berkat, itu adalah janji Tuhan. Tuhan menjanjikan berkat ketika kita melakukan firman Allah. Jangan kita membalikkan fakta ini, saudara. Yang firman Allah katakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Rohani dulu diutamakan. Baru jasmani akan ikut dari belakang. Amin. Ya, utamakan dulu hal rohani, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kata firman Allah. Baru hal-hal yang jasmani akan mengikut dari belakang. Jangan kita balik, saudara. Jangan kita tuntut kepada Tuhan, apa untungku, apa berkat yang akan saya dapat kalau saya ikut Tuhan. Seringkali kita demikian, saudara. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata seperti ini, apa untungnya, apa untungnya. Ya. Apa untungnya kita ikut Tuhan, apa untungnya sih kita masuk gereja. Ya. Mungkin kita sering mendengar seperti ini. Ataupun mungkin kita sendiri yang sering berkata demikian. Ya. Kalau kita masih punya pola pikir seperti ini, maka saya mau berkata malam hari ini, kita mulai berubah, saudara. Amin. Hilangkan cara berpikir yang demikian. Hilangkan cara berpikir yang mau mengeruk keuntungan pribadi, mau mencari keuntungan. Ketika ikut Tuhan, kita berpikir dulu apa sih yang kita dapat. Saya mau ikut Tuhan kalau saya mau diberkati, kalau saya hidup diberkati. Saya mau masuk gereja kalau saya bisa mendapat berkat. Saya mau ikut Tuhan kalau saya dikasih kesembuhan. No.
Ikut Tuhan dulu saudara. Lakukan dulu kebenaran firman Allah. Yang lain akan Tuhan tambahkan. Janji Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat kita naik dan tidak turun. Tetapi awalnya diawali dengan perkataan, jika pada hari ini engkau dengan setia melakukan firman Allah, maka janji itu tadi akan digenapi. Engkau akan dibuat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dibuat terus naik dan tidak turun. Tetapi terlebih dahulu saudaraku, lakukan dulu firman Allah. Ya. Jangan kita bolak-balik. Ketika kita sudah membolak-balik firman Allah, kita dahulukan hal jasmani, maka kita sudah salah dalam kita mengiring Tuhan. Motivasi kita sudah terlalu keliru dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Ya. Kita mau mengiring Tuhan, kita melakukan sesuatu kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mau memberi, kita mau apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, lakukan itu dengan hati yang tulus, dengan sungguh, dengan motivasi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah menikmati grace-nya Tuhan. Sehingga ketika kita lakukan itu bukan karena kita mau mengejar berkat. Tetapi sekali lagi, ketika kita sudah melakukan itu, janji Tuhan tidak pernah akan diingkari. Tuhan akan menepatinya. Setelah kita sudah mendahului hal-hal yang rohani, kita mengutamakan cari hal-hal yang rohani, yang jasmani pasti menyusul. Amin. Ya. Mental seperti ini yang harus kita buang dari hidup kita sebagai gereja Tuhan. Ya, mental-mental yang mau mencari keuntungan diri sendiri, yang mau mengeruk keuntungan pribadi dalam bergereja, dalam berjemaat, dalam mencari Tuhan. Ini yang harus kita hilangkan, saudara. Ya. Mengikut Tuhan bukan berarti kita rugi. Ketika saya berbicara ini bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan kita rugi. Tidak, saudara. Ada keuntungannya. Ya. Tetapi sekali lagi bukan itu yang kita kejar. Bukan itu yang menjadi motivasinya. Keuntungan gereja Tuhan, keuntungan orang percaya, kalaupun saat kita berada di dunia belum kita peroleh, saudara. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Mau untung, saudara? Mau untung? Ya. Kalau mau untung seperti yang Paulus bilang, saudara. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu untung, saudara. Ada yang mau mati? Haleluya, ya, si Tuhan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita kembali kepada hati kita, kepada motivasi kita. Kita cari Tuhan bukan untuk mengejar keuntungan, ya, bukan supaya mengejar berkat. Firman Allah berkata bahwa berkat yang akan mengikuti kita, amin. Ya, berkat yang akan mengikuti kita nggak perlu kita kejar, saudara. Yang kita perlu kejar adalah perkenanan Tuhan. Ya. Yang perlu kita kejar adalah melakukan firman. Ya. Setelah kita melakukan firman itu, berkat itu yang akan mengejar kita, saudara. Haleluya. Ya. Kalau kita punya mental pedagang seperti ini, bagaimana kita bisa sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, yang rela mengorbankan semuanya. Ya. Seperti Daniel, walaupun diancam harus dibuang ke dalam gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bagaimana kalau kita punya mental seperti pedagang, kita bisa mampu seperti mereka, saudara. Ya.
Bahkan kalau kita lihat pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ya, mereka dapat berkata Tuhan tolong ataupun Tuhan tidak tolong. Wow. Ya, ini sebuah pernyataan yang luar biasa, saudara. Tuhan tolong ataupun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku dirikan. Mampukah kita berkata seperti ini? Ya. Mampukah kita berkata seperti ini? Saya mau dapat berkat ataupun tidak, saya tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Ya. Mau sakit ataupun sehat, saya tetap iring Tuhan. Ya. Ya. Mau lagi keadaan seperti apapun, mau lagi tersakiti, mau lagi istilah anak muda sekarang, mau lagi galau pun bukan berarti kita harus tinggalkan Tuhan. Amin. Biar galau tetap cari Tuhan, tetap iring Tuhan. Gegana, apa itu gegana? Saya nggak paham. Gegana cuman ada di bagian bencana-bencana alam itu ya. Ya, tetap cari Tuhan. Gelisah, gelisah galau merana ya. Tetap cari Tuhan, saudara. Tuhan yang akan membebat setiap luka hati kita. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Baik, itu yang pertama, saudara. Mental pedagang ini yang membuat Tuhan marah, dan Tuhan tidak mau hal ini kita bawa masuk ke dalam gereja. Mau mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedua, mental apa yang membuat Tuhan begitu marah? Ya, yang ada dalam sifat seorang pedagang. Yang pertama tadi, apa keuntungan buat saya, atau mencari keuntungan. Yang kedua, ya, mental yang tidak Tuhan mau ada kita bawa masuk ke dalam gereja dari mental seorang pedagang adalah selalu mau bersaing. Ya. Biasanya kan pedagang, saudara, ya, kalau melihat toko di sebelah, ya, maunya selalu bersaing. Apa yang bagus di sebelah, pinginnya kita di sini juga pun harus bisa melebihi. Ya. Mental seperti ini yang Tuhan tidak mau ada di dalam gereja Tuhan. Ya, selalu mau bersaing. Saudara, gereja Tuhan itu bukan untuk saling bersaing. Dengar baik, gereja Tuhan itu bukan untuk saling bersaing, tetapi kita harus menjadi mitra untuk bisa bersama-sama mengangkat pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan ketika kita melihat gereja di sebelah sana kemudian kita mulai melakukan sesuatu untuk menjatuhkan gereja sebelah. Ya. Tetapi kita mau saling bergandengan tangan, kita bersama-sama bersehati, ya, untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena pelayanan ini yang punya adalah Tuhan, saudara. Sekali lagi, yang empunya pekerjaan ini, yang empunya pelayanan ini adalah Tuhan. Dan Tuhan akan sangat sedih ketika melihat kita merasa atau selalu mau bersaing satu dengan yang lainnya. Kenapa Tuhan tidak mau gereja saling bersaing, saudara? Ya, saya melihat di sini dan saya coba mempelajari di sini. Ya, ketika ada hati, ada pemikiran untuk mau selalu bersaing, saudara, maka di dalam diri orang tersebut akan merasa dirinya paling benar. Sekali lagi, ketika kita memiliki
mental seperti ini, mental pedagang yang mau selalu bersaing, maka yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam hati pikirannya, dia akan merasa bahwa dirinya itu paling benar, dirinya itu paling suci, dirinya itu paling hebat, dan orang lain tidak ada apa-apanya. Menjadi sombong. Ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Saya mau ingatkan saudara, bagi kita malam hari ini, salah satu cara iblis ya untuk bisa menjerat kita ke dalam neraka, ketika dia tidak bisa membuat kita menjadi orang yang jahat. Dengar baik. Ketika dia tidak bisa membuat kita menjadi orang yang jahat, maka dia akan membuat kita merasa menjadi orang yang paling benar. Ya, sekali lagi saudara, ketika iblis tidak bisa membuat kita menjadi orang jahat, dia akan membuat kita menjadi merasa, dengar baik, merasa diri paling benar. Merasa diri paling suci, sehingga kita bisa menjudge orang lain. Wah, gereja kamu itu nggak benar. Wah, penyembahan kamu itu nggak benar. Penyembahan kamu itu nggak ada urapannya. Ya. Wah, kamu punya khotbah itu nggak bagus, nggak ada ujung pohonnya. Ya. Ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Ya. Yang Tuhan inginkan, sebagaimana doa Yesus, seperti Bapa dan aku satu, maka gereja Tuhan pun harus bersatu. Amin. Ya. Kalau kita mau bersatu, maka tidak ada lagi pikiran untuk mau saling bersaing, saudara. Tidak ada pikiran yang seperti itu. Tapi kita mau bermitra. Ya. Kita mau bermitra untuk bersama-sama mengembangkan pekerjaan Tuhan. Bukan kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bukan kita saling melemahkan satu dengan yang lain. Ya. Tapi kita mau bergandengan tangan bersama untuk kita bisa mengangkat pekerjaan Tuhan. Ya. Walaupun saudara sekalian kita dalam komunitas yang bisa dikatakan minor, ya. Tetapi saudara sekalian, sekecil apapun terang itu, dia bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Amin. Kenapa Yesus berkata kita sebagai gereja Tuhan adalah terang dunia? Ya. Walaupun kita minor, walaupun kita hanya sebagian kecil, tetapi ketika terang itu terus bercahaya, terang itu terus menyala, maka dia dapat menerangi kegelapan yang ada di sekelilingnya. Ya. Mari saudara, kita mau bersama-sama. Tidak ada lagi di antara kita yang mau saling bersaing, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, ya. Dan merasa diri paling hebat, merasa diri paling suci, paling benar. Ya, jangan kita jadi sama dengan orang Farisi, orang Saduki, ya, dan ahli-ahli Taurat. Ya. Menganggap diri udah paling hebat. Tetapi justru Yesus mengecam mereka. Mari saudara, kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Paulus berkata tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Kita semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita merendahkan diri, Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup kita. Amin. Ya. Mental ini yang harus kita buang dari hidup saya dan saudara. Mental ini yang harus kita hilangkan dari hidup kita. Jangan kita bawa masuk ke dalam gereja, saudara. Ini yang membuat Tuhan geram. Ya. Ini yang membuat Tuhan marah. Kenapa ketika dia menjumpai pedagang-pedagang di dalam
bait Allah dia begitu marah, saudara. Ya. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak cinta para pedagang, bukan Tuhan tidak cinta para bisnismen, tetapi mental-mental seperti ini yang merusak bait Allah. Ya. Tanpa kita sadari, ketika kita memiliki mental-mental seperti ini, kita sementara merusak bait Allah.